Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus dan jamaah solat subuh Masjid An-Nas yang semua insyaAllah mendapatkan barakah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan subuh berjamaah, dilanjutkan zikir dan kita bermajlis ta'lim, bermajlis ilmu. Semoga ini semuanya menjadikan kita termasuk orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena iman dan ilmu yang ada pada diri kita. InsyaAllah kita akan membaca, mengkaji surah Al-Baqarah dari ayat 130 sampai dengan 134 di halaman 20. Sebelumnya kita telah mengkaji tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dijelaskan Nabi Ibrahim sebagai imam. Kemudian salat di makam Ibrahim dan menjelaskan tentang kesucian kota Makkah Al-Mukarramah, serta cerita tentang kisah pembangunan Ka'bah dan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya diantaranya adalah mohon agar Allah mengutus Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul Hakim. Kemudian nanti Nabi terakhir itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu 'an Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ya. Wa man yargha, bukan go. Wa man yarghabu an, bukan bukan mimnya jadi bertasydid karena idgham bi gunnah. Amil ada tasydid, mil bukan mila tapi milla, ya. Millati Ibrahim illa, nah sama juga illa bukan ila, nanti artinya beda. Ila ke minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, atau ila. Tapi kalau illa kecuali atau melainkan, illa man safiha nafsah wala qadis atau qadis sad wala qadis tafainahu fid, nah ada alnya, ada al syamsiyah, bukan fil tapi langsung fid dunya, ya adalah huruf idgham bi gunnah, tetapi karena satu kata menjadi dunya bukan duya, ya. Fid dunya dibaca idhar. Wa in, tekan gunnah. Wa innahu fil fil akhirati laminas bukan laminas, laminas salihin. Saya ulang ya. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Coba. Wa may kita tahsinkan dulu. Idh bukan idh, idqa, jangan idh, jangan berbalik ya, tahan. Idqa, idh qala lahu rabb, tekan lagi ada tasydid, rabbuhu aslim, jangan aslim. Ulang. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala jangan qala aslamtu li rabb, tekan li rabbil bukan bukan ya, li rabbil alamin. Saya ulang. Idh
qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Coba lanjut. Wawasso atau wawassa wawassa biha Ibrahimu bani waya bukan iwaya, bukan waya tapi waya Yaqub, qalqalah di situ Yaqub ya bani, tekan ya, ada tasdid ya bani ya nunya bertasdid gunnah innallaha has bukan has innallaha ta bukan to bukan to tapi po innallaha laku bukan laku bukan laku lakumud ada tasdid al-samsiyah lakumuddina fala tamutun ya fala tamutunna illa jangan inna lillahi wa inna lillahi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa ilahi lillahi kadang-kadang banyak yang salah ya inna lillahi wa inna ilaihi atau wa inna lillahi lagi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa kesempatan yang lalu ada sambutan tapi kok inna lillahi wa inna lillahi raji'un, karena kita tidak terbiasakan jadi kadang-kadang agak rancu gitu ya. Sama nih illa fala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Coba baca bareng wawassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum atau kuntum ikhfa itu sama peyang dia am kuntum syuhada'a nggak boleh aid, jangan a'il hadara ya hadha bukan hado hadha il hadara yaqubal maut jadi gak bocor ya maut il hadara yaqubal maut il qala jangan id lagi ya, ingat id salah إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي bukan ba'di ma ta'buduna min ba'di ini kan tanya dan jawab kan ma ta'buduna min ba'di qalu
na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Tekan. Wa Ismail wa Ishaq, bukan ku. Wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, coba kita bareng. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka jangan alhamdu tilka salah ya. Tilka ummatun qad khalat. Di sini ikhfa. Ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Coba. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah, kajian yang kita baca ini membicarakan tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Yakub, tentang keturunan Nabi Yakub. Dalam hal apa? Dalam hal agama Nabi Ibrahim. Kemudian wasiat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, demikian Yakub kepada keturunannya. Sampai pertanyaan Yakub kepada keturunannya jelang kematian. Nah ini, di sini nanti ada pesan-pesan untuk kita, wasiat-wasiat yang diberikan pada keturunan kita. Wa may yarghabu, kembali kepada ayat 130. Wa may yarghabu, waman dan barang siapa yarghabu membenci, ya, benci. Dari millati Ibrahim. Millah itu agama Nabi Ibrahim. Maka ada sunnah ketika kita akan memakamkan jenazah, ketika jenazah turun ke liang lahat, ke kubur gitu, maka ini baca bismillahi ala millati rasulillah. Bismillahi dengan nama Allah, ala millati rasulillah sesuai dengan agama Rasulullah. Jadi apabila ada orang mati fa akbarah, maka mesti dikubur, gitu kan. Dan barang siapa yang membenci terhadap agama Nabi Ibrahim, atau bahasanya siapa yang membenci agama Ibrahim, siapa?
illa selain yang benci itu adalah man safiha nafsa, orang yang safiha memperbodoh nafsahu dirinya. Kenapa disebut orang memperbodoh dirinya? Ada dua hal. Mungkin dia punya kesempatan untuk mengetahui tetapi tidak belajar. Itu juga namanya memperbodoh. Yang kedua, sudah tahu. Seperti dalam hal kasus orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tahu tentang kebenaran Nabi Ibrahim, tetapi mereka tidak mengikuti millah atau agamanya Nabi Ibrahim. Itu juga artinya orang yang sudah tahu tetapi tidak mengikuti, berarti orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sudah tahu pilihan yang benar ini seperti itu, tetapi malah pilih yang lain, gitu kan? Berarti memperbodoh dirinya sendiri. Sudah tahu ini jalan yang benar tetapi tidak mau diikuti, ya. Atau sudah tahu kalau untuk mengetahui dia mesti bertanya tetapi tidak mau bertanya. Nah, itu juga nanti namanya memperbodoh diri sendiri. Walaqadis fafainahu fid dunya. Walaqad, dan sungguh adalah sungguh, qad sungguh itu menjelaskan tentang takkid, meyakinkan dengan seyakin-yakinnya. Walaqad, dan sungguh benar-benar istafainahu, kami pilih dia. Siapa yang memilih di sini? Siapa yang dipilih? Ibrahim. Fid dunya, di dunia. Allah benar-benar telah memilih Ibrahim di dunia ini sebagai apa? Pilihan, sebagai panutan, sebagai nabi dan rasul, sebagai bapaknya para nabi. Wa innahu, dan sesungguhnya Ibrahim alaihissalam fil akhirah, di akhirat nanti, laminas salihin, sungguh atau benar-benar min dari as-salihin, orang-orang atau termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ini menekankan perseteruan antara Yahudi, perseteruan antara Nasrani yang sudah kita kaji sebelumnya. Orang Yahudi mengatakan kepada orang Nasrani, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'i. Jadi orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar, gitu kan? Sebaliknya, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'i. Dan orang-orang Nasrani juga berkata orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar. Padahal apa Allah sebutkan? Wa hum yatlunal kitab. Padahal mereka sama-sama baca Alkitab. Ya kan? Baca Taurat, baca Injil, tetapi saling menyalahkan, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan ini seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah sebelumnya, itu ayat 113, mereka mengatakan, ya, dan orang-orang yang berilmu pun sama ucapannya itu seperti itu. Jadi mereka seakan-akan orang yang paling benar, tidak mengikuti Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi ini ayat penegasan siapakah Ibrahim, ya. Disebutkan orang yang membenci Ibrahim itu adalah orang yang lurus. Orang yang membenci Ibrahim itu, atau tidak ada yang membenci Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh diri sendiri. Sedangkan Ibrahim adalah orang yang terpilih di dunia, dan orang yang di akhirat adalah termasuk hamba Allah yang saleh. Nah, lanjut. Nih kita akan mengetahui agama Ibrahim itu apa sih, gitu kan. Kan kita mengetahui ada namanya minhajan wa syir'atan. Itu minhajan, jadi ada tata caranya, ada syariatnya, ya. Apakah seluruh agama itu bersumber dari Allah? Ya, yaitu agama Islam. Adapun cara ibadahnya bisa berbeda-beda.
mungkin sholatnya Nabi Ibrahim tidak seperti sholatnya kita. Mungkin sholatnya banyak ruku sujudnya, rokaatnya juga nggak dijelasin. Mereka mengenal puasa, mereka mengenal sholat, mereka mengenal zakat. Ya. Jadi konsepnya adalah ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Maka dari sini kita akan mengetahui. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Idh qala, ketika Allah berfirman lahu kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang berkata kepada Ibrahim? Rabbuhu, Tuhannya Nabi Ibrahim. Allah berfirman aslim. Apa itu aslim? Aslama yuslimu islaman. Berserah dirilah. Kan Islam itu artinya berserah diri. Aslim, berserah dirilah. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu, aku berserah diri, li rabbi, kepada Tuhan al-alamin, yang menguasai seluruh alam. Atau aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat, itu kan alam gaib, alam nyata, itu alam. Nah, dari sini apa aslim itu? Apakah aslim itu Islam? Iya. Kan berserah diri hakikatnya adalah Islam. Meyakini Allah sebagai Tuhan dalam hal ini. Tuhan yang mana? Gitu kan. Semuanya juga ngaku Tuhan, betul nggak? Semuanya mengaku Tuhan. Termasuk para nabi-nabi sebelumnya. Orang Yahudi punya Tuhan, Nasrani punya Tuhan. Tuhan yang mana? Di sini dijelaskan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Seperti pujian kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Lanjut. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Wa wassa, dan telah mewasiatkan biha, yaitu dengannya, dengan aslim itu, dengan aslam tu, mewasiatkan tentang Islam. Nah gitu ya. Siapa mewasiatkan? Ibrahim mewasiatkan Islam. Banihi, kepada keturunannya. Maka sering kita menyebut ada bani. Bani itu keturunan. Bani siapa? Gitu kan. Bani Adam, keturunan Adam. Kepada anak-anaknya wa Yaqub, demikian pula Nabi Yakub. Artinya apa? Ibrahim, Nabi Yakub mewasiatkan Islam kepada keturunannya. Apa pernyataannya? Innallaha astafa, inna sesungguhnya Allah istafa, telah memilih, lakum, untuk kalian, ad-dina, agama ini. Agama ini berarti agama Islam. Itu pernyataan Nabi Yakub, pernyataan Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Allah lah yang memilihkan untuk kalian agama Islam. Bukan karya para nabi, bukan. Islam itu bukan budaya pikiran orang, tidak. Tetapi ini adalah Allah yang memilihkan. Jadi innallaha astafa lakumuddin, menjelaskan Allah lah yang memilihkan agama ini. Kemudian pesannya apa? Kalau sudah dipilihkan berarti harus dipegang, digigit, bahasanya gitu. Dipegang erat-erat, jangan sampai dilepas. Maka dilanjutkan pesan kedua orang tua ini, Yakub dan Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati illa, kecuali wa antum muslimun, kecuali apa? Dan kamu dalam keadaan menjadi seorang muslim. Tuh Pak, sering nggak kita dengar pesan ini? Ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Suruh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Silakan buka surat Al-Imran 102. Kecuali kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim. Jadi pesannya sama itu yang dibawa oleh para nabi. Pesan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesannya adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, Islam itu tidak cuma masalah beragama. Kita akan melihat ya, perkataan Nabi Ibrahim di sini yang dikutip, yang mewakili. Kan Nabi Ibrahim bapaknya Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad bukan dari jalur Nabi Yakub. Nabi Muhammad jalur dari Ismail. Nabi Yakub jalurnya dari Ishak. Dari Ishak kemudian Yakub, ada Bani Israel, ada yang menjadi nabi Yusuf itu ya, dan ada nabi-nabinya Bani Israel ya. Kemudian seterusnya itu lanjutannya adalah dari Ibrahim, Ishak, Yakub. Kemudian Ismail, kesininya tidak ada nabi-nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ismail. Nah, Nabi Ibrahim di sini digambarkan am kuntum syuhada'a il hadara yaqubal maut. Am kuntum, apakah kalian syuhada'a, menyaksikan. Ini ayat ini untuk menggugat orang-orang yang tidak percaya terhadap Islam sebagai agama, tidak mempercayai Allah sebagai Tuhannya. Apa kamu menyaksikan idh hadara, ketika datang Yakub kepada Nabi Yakub al-maut. Al-maut itu apa? Ya, kematian. Tadi kita Allahumma apa? Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, gitu kan? Hawin itu diringankan ketika sakaratul maut. Ketika datang kepada Nabi Yakub kematian, dia sempat berwasiat atau menanyakan pastinya. Qala, ketika Yakub berkata li banihi, kepada anak-anaknya, pertanyaannya adalah ketika beliau akan meninggal, pertanyaan ma ta'buduna min ba'di, ma apa ta'buduna yang kalian sembah min ba'di kalau aku sudah tidak ada, atau apa yang kamu sembah setelah aku tiada. Makanya kadang-kadang kalau kita tanyanya begitu atau enggak, ma ta'buduna min ba'di, apa yang disembah kamu kalau aku, ayah sudah enggak ada. Ini pertanyaan ayah kepada keturunannya. Kalau kita kadang-kadang mikirnya ma ta'kuluna min ba'di, ta'kuluna itu akala ya'kulu, apa yang kamu makan kalau ayah sudah enggak ada. Maka yang kita sibuk adalah meninggalkan warisan yang sangat banyak. Tidak memikirkan warisan keimanan. Tapi iman itu nggak bisa diwariskan. Artinya mengkondisikan, mewasiatkan. Memang mewariskan itu kepada keturunan termasuk hal yang wajib juga, ya kan? Yang wajib itu maksudnya gini. Ada ayat An-Nisa itu, wal yakhshal ladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim fattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian itu gelisah. Gelisah itu apa artinya? Merasa khawatir jika meninggalkan di belakang kalian itu keturunan dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah. Lemah macam-macam. Lemah secara ilmu, lemah secara fisik, lemah secara harta, itu kan? Karena memang ada istilah kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Jadi
orang yang fakir lebih dekat kepada kekafiran, karena mereka itu yang dicari manusia secara umum adalah apa? Urusan perut. Jadi dulu-dulu itu seketika di daerah-daerah, saya dulu ketika masih mondok di daerah Solo, itu samping saya itu ada kuburan apa namanya, Bonoloyo Kadipiro itu. Di sana itu ada perumahan penyandang cacat. Itu non muslim itu sudah punya keterampilan memberikan pelatihan. Jadi banyak mereka yang berani menukar agamanya dengan Indomie, dengan makan, dengan keterampilan, dengan SPP, dengan beasiswa dan seterusnya gitu. Berani memindahkan agamanya, meninggalkan agamanya. Waktu itu kami sama teman-teman, kebetulan ada namanya AMD. AMD itu apa? Abri masuk desa. Itu di situ bikin masjid namanya Al-Falah. Al-Falah kan artinya keberuntungan atau kemenangan. Di situ tuh kita melakukan pendekatan persuasi gitu, agar masyarakat kembali kepada agamanya. Nah, yang ditanyakan oleh Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah kalau aku sudah enggak ada? Gitu. Ditanyakan itu. Qalu, nah, ini anak-anaknya menjawab. Na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan engkau. Ya, berarti kata anak-anaknya, kami akan menyembah Tuhan ayah. Wa ilaha abaika, dan akan menyembah Tuhan nenek moyang ayah. Jadi bapak-bapaknya ayah, Tuhannya siapa akan kami sembah, kata mereka. Siapa abaika? Yaitu siapa bapak-bapakmu. Nah di sini kan bapak-bapak mereka ini siapa? Disebutkan Ibrahim, Ismail, Ishak. Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Mereka menjawab apa tadi? Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang berapa di sini disebutkan? Ilahan wahidan, Tuhan yang satu, yang esa. Nah, jelas ini lagi. Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, ditekankan kembali kata-kata muslimun. Wa nahnu, dan kami lahu kepada Allah, muslimun, berislam atau berserah diri. Coba bayangannya seperti itu. Jadi kalau dirunut dari Ibrahim, Yakub, ya, kemudian keturunannya terus, maka ketika anaknya menjawab, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Yakub, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang Nabi Yakub, yaitu siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang berapa? Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Dan pernyataan lagi, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah. Dari sini memberikan gambaran bahwasanya ada historis yang menyambung dari para nabi. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang sungguh atau yang telah berlalu. Ini sebuah cerita, memberikan gambaran kepada kita. Jadi Al-Quran juga ada ceritanya seperti itu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, laha baginya ma kasabat, apa yang telah diusahakan, walakum, dan bagi kalian ma kasabtum, apa yang telah kalian usahakan. Wala tus'aluna, dan kalian tidak akan ditanya amma, tentang apa yang kanu ya'malun, tentang yang mereka kerjakan. Ini apa artinya? Yang penting bapak dan ibu itu sudah menguatkan pondasi keluarga, ya. Ketika kita hidup, kita menyaksikan mereka, tekankan Islam, tekankan ibadah mereka. Adapun nanti kalau kita sudah tiada, mereka menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, terjerumus ke dalam hal yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah, maka kita tidak akan ditanyakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kita adalah ketika kita melihat keturunan kita sejauh mana. Apakah kita berbuat ataukah kita menonton? Kan ada gambaran orang tua yang cuma
menonton. Menonton itu artinya tidak memberikan nasihat, tidak mendampingi, tidak mengajarkan Islam. Maka bisa jadi orang tua yang seperti ini, walaupun dia soleh secara pribadi, soleh secara sosial, dia mendapatkan surga, tetapi termasuk nanti orang yang gagal masuk surga. Kok bisa gagal? Karena mengabaikan tanggung jawab anak, Pak. Ya. Anaknya dibiarkan di dalam hal perbuatan dosa, kemaksiatan, meninggalkan ajaran agamanya. Nah ini, maka pertanyaan Nabi Yakub kan kalau sudah mendengarkan jawaban anaknya, anteng nggak, enak nggak? Oh iya, alhamdulillah. Walaupun nanti bagaimanapun itu nanti urusannya terserah Allah. Jadi kita nggak boleh, jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi kalau sudah tidak ada kitanya. Jadi semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada waktu silakan jika ada pertanyaan. Silakan Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini dalam membaca Al-Quran tadi, pertama untuk kebaikan tahsin ya. Tadi dijelaskan tentang bacaan-bacaan tanda baca yang ada huruf-huruf yang bertasdid, itu harus ditekankan ya, harus agar jangan salah baca gitu ya. Ila dengan ila gitu ya, inna dengan ina misalkan beda, sehingga akan merubah arti ya antara ila dengan ila. Nah kalau ini Ustaz, apa beda artinya antara, misalnya saya baca gini, la ilaha illallah, setelah sholat itu jadi bukan ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, syarikalah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuli itu dengan kuli itu, itu apa bedanya tiapnya Ustaz? Kan harus ada tasbihnya juga, kuli dan kuli gitu. Dari ilah dengan ilah, kuli dan kuli. Itu yang pertama. Yang kedua ini Ustaz, kalau kita apa ya, baca sejarah ini dari Nabi Ibrahim ke anak, ke cucu, sampai ke cicit generasi keempat, kan Yakub itu cucu ya. Ibrahim anaknya itu Ismail, Ishak. Ya. Yakub itu cucu. Nah, anak-anaknya tadi berarti udah generasi keempat, cicit. Udah keempat. Nah, sampai generasi keempat ini, anak Yakub ini, sehingga pada saat Yakub akan meninggal, menanyakan apa yang kamu sembah kalau aku sudah nggak ada, gitu kan? Itu mereka masih bisa dikatakan mereka masih Muslim ya, Islam gitu ya. Generasi ke cicit tadi. Nah, sejak mulai kapan kok misalnya ini berubah total pemahaman tentang sejarah Nabi Ibrahim ini? Kok sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa pada saat kurban itu ada generasi sekarang mengatakan yang dikurbankan itu bukan Ismail tapi Ishak gitu lah. Itu kan tidak berubah ya kan sejarah itu. Jadi mulai generasi kapan perubahannya sejarah ini? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kulli, jadi innaka ala kulli syai'in qadir ya. Makanya bacanya di situ kulli ya. Kulli innaka ala kulli, ada tasydid. Saya tidak tahu kalau kuli enggak ada tasydidnya artinya apa itu ya. Kayaknya enggak ada artinya itu. Kulli syai'in qadir. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ala kulli, atas segala sesuatu, syai'in, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi ini berkenaan dengan pengucapannya. Jangan mengabaikan tasydid ketika itu memang bertasydid. Contohnya pada tadi illa dengan ila, itu kebetulan ada illa yang artinya kecuali,
la ilaha illallah atau illallah. Kenapa itu kadang-kadang harus ditekankan? Karena ini sangat penting, khawatir merubah makna. Kan tidak Tuhan kecuali Allah. Bahasanya kalau dalam bahasa kita intonasinya dinaikkan. Karena ini sangat menekankan. Ya. Kulli segala sesuatu. Jadi innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi tasydid itu dalam kita belajar baca Al-Quran itu akan sangat menentukan perubahan makna. Kemudian tadi berkenaan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani. Makanya dalam Al-Quran, ibu bapak, yang banyak diceritakan itu Bani siapa? Bani Israel itu Bani Adam gitu kan. Adam cuma dikit ya, bagian awal-awal kan bercerita tentang Nabi Adam. Itu pun pertanyaan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan setelah itu ngomongin Bani Israel panjang banget kan. Bahkan tidak cuma di Al-Baqarah. Ya, di banyak di surat di Al-Qur'an itu tentang Bani Israel. Di Al-Isra juga bagian awal itu udah wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Itu kan itu sebagai ketentuan Allah, laknatnya Allah kepada Bani Israel yang telah melanggar, maka mereka mendapatkan apa? Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat ini masih bisa kita rasakan enggak? Masih kita lihat enggak? Dilihat. Bani Israel sebagai bani yang besar. Orangnya gagah, kuat, pintar. Coba kalau lihat dah, ya kan, pintar, menguasai perekonomian sekarang ini. Realitasnya adalah menguasai perekonomian dunia, tetapi tidak punya negara. Bayangkan coba. Itu termasuk janji Allah yang disebutkan wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Gitu kan. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaihim ibadan lana uli ba'sin syadidin dan seterusnya. Jadi karena murkanya Allah, dia menguasai dunia. Makanya kan Trump aja takut kan sama Yahudi itu, sama Israel gitu. Presiden-presiden Amerika coba lihat, negara-negara barat coba lihat. Karena takut tadi digoyang secara ekonomi. Kalau sudah ngomongin ekonomi itu pikirannya udah apa yang akan terjadi gitu. Tetapi mereka tidak punya negara yang aman nyaman. Katakanlah dia punya negara, tapi kan habis hasil dari kolonialisasi, aneksi negara lain, diambil. Dan pun dia mengambil terus, dia kan punya negara tuh. Tapi realitasnya apa coba? Aman nggak? Nggak pernah aman. Berantem sama Iran, sama yang dijajah pasti kan protes terus kan, sama negara-negara lain tetangganya, sama faksi-faksi Muslim yang ada di sekitarnya, kan nggak pernah nyaman gitu. Itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Arab Saudi, ya. Terlepas dari masalah sistem pemerintahan yang monarki ya bahasanya gitu kan. Karena kan kalau kerajaan kan turun nanti udah ketahuan pangerannya siapa, yang jadi raja siapa. Tetapi itu adalah berkah dari Nabi Ibrahim. Doanya apa? Yang kita bahaskan kemarin, Rabbana apa itu? Oh, ya Allah, jadikan kota Makkah ini menjadi kota yang aman. Ya kan? Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, kata Nabi Ibrahim dalam doanya, itu doa udah ribuan tahun yang lalu, yang enggak kita bakal digambarkan oleh kita itu. Negeri yang tandus, anaknya saja ditinggalkan sama istrinya, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tandus yang tidak ada pepohonan, tetapi
ditaruhnya di lembahnya itu adalah inda baitikal muharram, di sisi rumahnya Allah. Jadi jangan digambarkan inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia itu rame kayak sekarang ini, Pak. Enggak, sepi. Gimana enggak sepi? Karena apa? Kondisi lingkungan tidak mendukung. Ya. Enggak ada buah-buahan, enggak ada hewan ternak, enggak ada kampung, bahasanya gitu kan. Tetapi di situ ada rumah yang dimuliakan, yaitu di situ ada Ka'bah. Nah, kemudian doa Nabi Ibrahim melihat kondisi itu, minta agar negeri ini negeri yang aman, warzuqhum minats tsamarat, dan berikan kepada penduduk negeri itu berbagai macam buah-buahan. Nabi Ibrahim nggak nuntut, ya Allah tumbuhkan buah duren, ya ada tomat, pisang, enggak kayak di sini gitu. Tetapi apa? Warzuqhum minats tsamarat, jadikan mereka mendapatkan rezeki. Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Apalagi coba sebelumnya, faj'al af'idatan minan nas, jadikan hati manusia cenderung datang kepada mereka. Maka tempat yang paling ramai dari seluruh negeri itu adalah Makkah. Maka pantas saja ketika zaman Nabi Ibrahim lahir itu ada dikenal namanya Raja Abraha. Kalau lagunya itu Raja Abraha Arab menyerang Ka'bah katanya. Mau menyerang Ka'bah. Karena apa? Dia bikin Quraisy. Quraisy itu semacam gereja yang besar, indah dan bagus, tetapi peminatnya sepi. Nggak ada. Padahal itu bahasanya kalau kita sekarang kan bikin masjid gede-gede ya. Masjid Dian Al-Mahri, Kubah Mas. Awal-awal banyak orang berkunjung ke sana. Sekarang saya kalau ke sana sepi. Saya pernah ikut yasinan itu, anak saya ajak itu malam Jumat. Yang yasinan, Pak, nggak nyampe 10 orang. Cuma dikit banget itu. Itu malam Jumat. Ya. Bayangkan. Kita kan bikin gitu kan. Nah ini Abraham bikin Quraisy, gereja yang besar, mewah, tetapi sepi pengunjung. Maka di antara alasan menghancurkan Ka'bah agar tidak ada tandingan, ya. Tetapi sebenarnya alasan di antaranya adalah katanya ada orang Arab yang berak, buang BAB-nya di Quraisy itu, karena orang Arabnya itu kesel, secara emosional itu kesel ya kata dia. Wah, menyaingi Ka'bah gitu kan. Dia buang hajat katanya di Quraisy itu, marahlah dia. Gara-gara ada orang Arab yang buang hajat di situ. Wallahu a'lam, dalam sejarah itu ceritakan begitu. Tetapi yang pasti adalah bagaimana ingin menghancurkan Ka'bah dan tidak berhasil. Maka itu digambarkan tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah mengirimkan tarmihim bi hijarah, mengirimkan atau melemparkan batu-batu dari neraka yang dibawa oleh tayran ababil, burung yang ababil, burung ababil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka dilemparkan kepada mereka, maka mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat pada bolong-bolong. Nah itu gambarannya, dan itu adalah bukan pekerjaan manusia. Fa'ala rabbuk, itu kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Jadi pekerjaan Allah. Pantas kakeknya Nabi Ibrahim siapa? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Ya, kakeknya Nabi Muhammad, maaf, Abdul Muthalib menyampaikan, udahlah Ka'bah ini kan ada yang punya. Ada yang punya, siapa? Allah. Udah seluruh warga kampung Mekah itu suruh ngungsi, naik ke bukit-bukit yang tinggi. Gak usah bela-belain Ka'bah, udah ada yang punya. Pasti yang punya itu bakal membela miliknya. Betul. Maka digambarkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak yang kalau kita eksplor, kita pelajari, semakin menarik. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri dari
penyelewangan, penyimpangan dari ajaran agama kita, dan kita semoga dengan adanya Masjid An-Nas, majelis taklim, majelis ilmu, ya majelis zikir dan pelaksanaan salat ibadah bisa meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu dari jamaah, dari lingkungan masyarakat sekitar, dan memberikan kemanfaatan yang banyak. Mudah-mudahan dengan semakin terfasilitasi, dengan semakin nyamannya Masjid An-Nas, ini membawa kebaikan untuk para donatur, kebaikan terlebih kepada pengurus yang memikirkan siang malam pagi. Ya, jadi Roma-romanya banyak yang gak betah di rumah, ya Pak Haji ya. Jadi enggak banyak yang gak betah di rumah kan, nongkrongnya di sini terus. Ya kan? Yang di rumah gitu sampai lupa suruh beliin makanan buat cucunya, malah nongkrongnya di masjid itu. Mudah-mudahan berkah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan ni'amahu kayfa mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, curahkan kasih dan sayang-Mu kepada kami, keluarga kami, keturunan kami, jauhkan kami dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka dan laknat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Berikan kepada kami kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, memperbaiki ibadah kami ya Allah, dan lisan ini lisan yang kami gunakan untuk berzikir kepada-Mu ya Allah, dan ajarkan kepada kami agar kami termasuk orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan mampu bersabar terhadap ujian yang menimpa kami. Allahumma ya Allah, berkahilah masjid ini ya Allah, berkahilah pengurusnya, jamaahnya, donaturnya, berkahilah mereka yang memakmurkan dan menghidupkan masjid ini ya Allah. Berkah pada keluarga, harta, berkah pada umurnya ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.